ngobrol paling asik dan santuy nih. Kita bareng dengan super mega bintang kita, AA Yusuf Al-Afghani ya. Halo, panggil Gani aja deh. Oke, AA Gani aja. Oke, tapi sebelumnya udah kenal sama hostnya belum sih? Oke, kenalan dulu. Kamu kan anak hits, biasanya banyak yang kenal ya. Oh enggak ya, langsung aja. Aku Susenawati. Nah kali ini kita bakalan ngobrol bareng tentang filsafat nih, induk dari segala ilmu, iya nggak sih? Ya. Tapi sebelumnya udah tahu belum sih tujuan kita buat podcast? Pada dasarnya kita membuat podcast karena untuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat Ya, logika. itu salah dari satunya. Pak Ayub gitu. Tapi buatku agak lucu sih, karena kita saja untuk mendefinisikan filsafat belum tuntas menurutku, belum utuh gitu. Terus tiba-tiba sudah ngobrol, kita mah masih enak gitu, positivisme gitu. Yang lain adalah sampai fenomenologi Muzo itu buatku berat sih gitu. Jadi terlalu cepat karena menurutku belajar filsafat itu tidak bisa seinstan itu gitu. Iya. Jadi ya itu cukup lucu sih. Kita bakalan bahas super asik ya, karena filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Dan kali ini tema kita dalam filsafat kali ini yaitu positivisme. Sesuai karena filsafat itu luas dan bahasan kita kali ini positivisme. Sebelumnya apa sih latar belakang dari positivisme itu? Ya, untuk tahu positivisme sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Maka dari itu yang perlu kita tanyakan pertama adalah apa itu filsafat. Ya. Jadi kalau menurut Ibu Susi itu filsafat kayak apaan sih gitu? Karena dari awal aku taunya cuma apa ya? Ibunda, induk dari segala ilmu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, induk dari segala ilmu. Ya, pada dasarnya gini. Faktanya, hal-hal semua kemajuan teknologi, semua kemajuan di era modern saat ini, dia tidak lepas dari pengaruh filsafat sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir lagi, perkembangan teknologi itu ada karena perkembangan dari sains. Perkembangan sains itu ada karena filsafat. Tanpa itu, mungkin kemajuan kita tidak akan seperti ini. Pada dasarnya, filsafat bermula dari pertanyaan. Dari sebuah pertanyaan. Pada saat itu, filsafat pertama kali tercatat dalam sejarah manusia itu di Yunani, sekitar pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani pada saat itu. Dan istilah filsafat itu sendiri dipercaya muncul dari seorang tokoh bernama Pythagoras. Nah, Pythagoras itu orang katanya ia ditanya oleh seseorang, apakah kau adalah seseorang yang bijaksana? Nah, Pythagoras menolak itu. Aku bukan seorang yang bijaksana, tapi aku mencintai kebijaksanaan. Filosofia. Nah, kata filsafat itu muncul dari situ. Muncul dari philo dan sophia. Philo itu mencintai dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Secara bahasa ya begitu. Ya artinya itu. Namun kalau secara istilah atau secara pengertian yang lebih menjurus dan definitif, itu filsafat itu apa? Tapi buatku yang lebih tepat dikatakan bahwasanya filsafat itu adalah kajian permasalahan. Kajian permasalahan yang mana ia untuk menjawab permasalahan itu ia menggunakan metode berpikir. Metode berpikir yang bagaimana? Metode berpikir yang kritis, sistematis, dan radikal. Dan radikal. Itu filsafat ya? Itu filsafat. Ia sifatnya ekstensif, intensif, dan kritis. Itu dari filsafat. Filsafat kan bermula dari sebuah pertanyaan. Jadi kita harus biasakan mulai dari sekarang untuk bertanya. Ketika filsafat dikatakan bahwasanya filsafat adalah sebuah kajian permasalahan yang mana menggunakan metode berpikir kritis, sistematis, dan radikal. Apa itu kritis? Apa itu sistematis? Dan apa itu radikal? Gitu. Menurut lo apa nih kayaknya? Kritis itu sebuah pemikiran yang mendasar gak sih? Oke. Kita kan sering untuk mendengar bahwasanya, wih, bocah ini kritis, anak ini kritis gitu. Wih, pertanyaannya kritis banget. Tapi tidak bisa mengartikan kritis itu apa? Yes, itulah. Nah, itu mendasar itu di situ filsafat itu. Jadi kita harus mempertanyakan segala hal itu secara mendasar gitu. Nah, kan lucu gitu kita ngomong bahwasanya, wih, dia kritis ya gitu. Pemikirannya kritis, wih, pertanyaannya kritis ya. Tapi kita nggak tahu apa itu kritis, kan lucu gitu. Nah, kalau kita belajar untuk berpikir filosofis, kita berani untuk bertanya gitu. Apa itu kritis? Dan kita berani mengakui, aku belum tahu apa itu kritis. Maka dari itu aku bertanya, apa itu kritis?
dan aku mencari informasi mengenai apa itu kritis itu. Nah, kritis itu kalau menurutku ya, kritis itu pengertiannya secara definitif menurutku itu adalah satu konsep mengenai sikap untuk menghadapi satu permasalahan. Nah, dia dituntut untuk evaluatif. Jadi ya sifatnya evaluatif secara menyeluruh. Itu kritis gitu. Jadi kalau orang yang kritis, maka ketika dihadapkan pada satu permasalahan atau teori atau pemikiran atau teorema gitu, terus dia mengevaluasi itu, wait gitu. Iya. Kita evaluasi di pertanyaan. menurutmu gini, tak tak evaluasi sih gitu. Aku Oke. evaluasi dulu gitu. Jadi kayak gitu, kita evaluasi dulu. Nah, itu kritis tuh di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, sistematis itu artinya dia bergerak pada sistematika tertentu, bergerak atas sistematika tertentu. Jadi ada sistem. Nah, sistematikanya itu apa aja sih gitu ya? Itu segenap instrumen nalar seperti logika, Ya. asas berpikir. Nah, itu yang menjadi dasar atau sistem dari berpikir itu tadi. Jadi berpikir. Jadi kalau ada mitos bahwasanya filsafat itu bikin gila, bikin Iya. ateis gitu. Iya. Ya itu jadi konotasi filsafatnya itu menjadi filsafat itu adalah satu hal yang mengajarkan kita untuk berpikir ngawur gitu. Iya. Padahal nggak kayak gitu. Ada Kayak sistematika gitu. di situ. Ada dasarnya ya. Iya, ada dasarnya, ada sistematika kita untuk bergerak dan mengkaji sesuatu itu ada dasarnya. Dan itulah kenapa dikatakan bahwasanya ya metode berpikir yang sistematis gitu. Karena ada sistemnya gitu. Ya. Itu bagi akademisi sangat wajib untuk tahu itu. Dan yang ketiga adalah radikal. Kenapa aku menggunakan diksi radikal? Radikal. Kalau radikal tuh bayanganmu apa sih radikal tuh? Radikal itu apa ya? Umum atau mendasar nggak sih? Radikal bisa, tapi kan biasanya kalau kita mendengar radikal itu ekstremis gitu ya. Iya, lebih Merujuk ke ideologi politik. Nah, pada dasarnya memang radikal itu penggunaannya ketika kemunculannya sekitar di abad ke-18an kalau nggak salah gitu. Dia digunakan untuk konotasi ideologi politik sebenarnya. Tapi radikal yang kumaksud di sini untuk mendeskripsikan metode berpikir filsafat itu radikal dari akar katanya. Akar katanya kan dari bahasa Latin radikal itu, dari kata radik. Radik itu artinya apa? Akar. Nah, artinya filsafat itu adalah metode berpikir yang mengakar gitu. Jadi tidak Dari cukup akar. bertanya sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi mendalam banget gitu sampai ke akar. Ini kok bisa begini gimana? Oke. Asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Nah, dari sini kemudian kita bertanya lagi, kok bisa begini? Apakah itu nyata dan lain-lain gitu. Terus sampai ke akar. Sampai gitu. ke dasarnya. Dasarnya gitu. Nah, Kalau itulah. Jadi tentang pemikiran di filsafat. iya, itu metode berpikir filsafat menurutku seperti itu. Nah, sifat filsafat itu juga ekstensif, intensif, dan kritis. Ekstensif artinya meluas, melebar. Intensif artinya mendalam. Dan kritis ya tadi yang kita bahas. Kritis. Mungkin teman-teman udah sedikit paham tentang filsafat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkorek lebih dalam nih tentang positivisme itu apa. Ya. Silakan Gani untuk dipaparkan di podcaster super ini ya. Ya, pada dasarnya positivisme itu satu aliran yang muncul di abad ke-19. Artinya dia masuk ke pembicaraan era modern itu. Nah, untuk ke situ kita perlu tahu siapa yang bertanggung jawab dalam tanda kutip ya dalam aliran positivisme, yaitu Auguste Comte, Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Apa tuh? Ya, itu nama panjangnya si Auguste Comte. Nama panjang si Auguste Comte. Auguste Comte itu dia lahir di Montpellier tahun 1798. Ya. Dia meninggal di Paris tahun 1857. Nah, salah satu ia menelurkan banyak karya dalam bidang filsafat, dan dia pengaruhnya besar. Terutama dia adalah seseorang yang mencetuskan istilah sosiologi. Oke. Jadi dia dikatakan sebagai bapak sosiologi. Bapak sosiologi. Nah, kemudian salah satu karya monumentalnya yaitu Cours de Positive Philosophy. Ya. Itu akan menjadi dasar dari positivisme ini. Nah, positivisme itu apa sih gitu kan jadinya kan? Iya, pertanyaannya itu. Positivisme itu salah satu aliran dalam filsafat yang mana ia menyatakan bahwasanya pengetahuan itu adalah hal-hal yang sifatnya fakta,
sesuai dengan fakta indrawi Ya. di kenyataan ini. Nah, dia ada yang bilang bahwasanya positivisme itu mirip atau bahkan sama dengan saintisme. Kepercayaan terhadap sains itu. Tapi menurutku ya berbeda. Kalau saintisme itu adalah kepercayaan terhadap sains, namun kalau positivisme ya hampir sama, tapi yang memiliki paradigma tertentu yang which is berbeda dengan saintisme, lebih kompleks di situ. Oke. Nah, dalam positivisme ini kemudian Agus Comte merumuskan satu hukum yang bernama hukum 3 tahap. Yaitu yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, dan yang ketiga adalah tahap positif. Nah, jadi ya manusia pada awalnya itu ada dalam tataran hukum teologis, kepercayaan. Nah, dalam melihat segala sesuatu, manusia kan selalu bertanya. Fenomena-fenomena alam yang disadari manusia itu, kemudian manusia bertanya gitu, mencari-cari jawaban atas fenomena itu, apa yang mendasari fenomena itu terjadi gitu. Nah, pada awalnya manusia berangkat atau berpegangan pada jawaban-jawaban yang mistis. Ya, mitos bersifat Mitos, mitologi, seperti itu. Nah, itu tahap teologis. Nah, kemudian ada lagi tahap metafisis. Tahap metafisis artinya manusia melihat segala sesuatu itu dari spekulasi filsafat. Itu tahap metafisis. Kemudian ketika manusia sudah bisa melampaui 2 rantai tahap itu, manusia akan melihat segala sesuatu itu secara sains, pure science atau secara positif. Kalau menurut paparan Agus Comte, ya adalah filsafat yang positif, filsafat yang berguna. Jadi ya kemudian memisahkan antara mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Ia menolak satu hal yang sifatnya mistis, bukan metafisis ya. Yeah. Mistis dan metafisis itu pada dasarnya berbeda gitu. Dan entah kenapa kalau di Indonesia konotasinya sama gitu, antara mistis padahal dan itu berbeda ya. Berbeda, sama sekali berbeda. Di Indonesia kan selalu gitu. Jadi yang ahli metafisika itu bukan kok filsuf di sini, tapi dukun. Kebanyakan orang awam di Indonesia belum tahu apa itu metafisika. Ya, filsafat aja mungkin di sini kan dia tidak ditempatkan dengan baik di ranah akademis gitu. Okay. Jadi ya itulah gitu, by the way. Nah, si positivisme ini menolak konsepsi-konsepsi mistis. Nah, sebenarnya bisa dicurigai, ada kecurigaan yang muncul di situ. Kalau dari spekulasiku, dia mungkin menyerang idealisme Hegel tentang roh absolut. Dia menolak itu karena menganggap bahwasanya itu tidak linear, dia tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realitas empiris. Ya menganggapnya itu tidak berguna. Dia tidak mengkaji itu bukan pengetahuan gitu. Nah, kemudian yang dikaji ya ini yang satu hal yang sifatnya empiris, indrawi, bisa dirasakan seperti itu ya. Bisa dirasakan, bisa jadi. Ya seperti itu positivisme. Sampai sini sudah paham? Pasti ya teman-teman udah sedikit tuh mulai paham ya, karena pembahasan ini cukup asik sebenarnya. Tapi emang aman. Ya asik-asik aja, iya. asik-asik Tapi aja. emang harus dipelajari lebih dalam biar tertarik lagi. Dengan durasi 20 menit, aku kira kurang banget. Jadi ya kita akan memaparkan secara garis besar di sini. Iya. Nah, garis besarnya intinya ini gitu. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan nih, Gandhi punya pendapat atau pandangan tersendiri tentang aliran positivisme ini? Ya, kalau dari pengalamanku mengenai positivisme, aku belajar mengenai positivisme itu, apalagi neopositivisme ya, artinya positivisme logis. Aku kemudian pernah condong terhadap kepercayaan ateisme karena teori itu. Karena pada dasarnya ya ia membedakan antara mana hal yang berguna, mana yang tidak berguna, mana yang bermakna dan tidak bermakna. Nah, filsafat positif ini ada dengan seperti itu, dan itu saintisme banget gitu. Jadi aku kemudian mempertanyakan kepercayaan teologisku gitu. Itu ada pengalamanku ya, pengalamanku pribadi. Gandhi sendiri. Ya, dan buatku karena filsafat itu sifatnya komprehensif. Ya. Artinya dia tidak terpaku pada satu kebenaran. Ia komprehensif, artinya bisa dibandingkan. Ada perbandingan yang sangat luas dalam kajian filsafat. Artinya dia tidak bisa hanya merujuk pada satu pemikiran tertentu.
Nah, itulah filsafat gitu. Jadi untuk tahu bagaimana pendapatku ke positivisme, ya aku melihat bagaimana kritik terhadap positivisme. Nah, Dari di luar ini ya kritik, konteks. ya, enggak di luar konteks gitu ya. Tetap konteksnya positivisme, tapi Iya. kritik terhadap positivisme itu. Nah, kritik terhadap positivisme itu salah satunya adalah mengenai si Agus Kom. Si Agus Kom itu dalam mengkaji manusia atau masyarakat dalam sosiologi, dia menggunakan paradigma yang bisa dikatakan hampir sama dengan cara mengkaji alam. Kritiknya adalah alam dengan masyarakat atau manusia, sekumpulan manusia ini, ya berbeda. Ada kompleksitas tersendiri di manusia ini, seperti ideologi, pemahaman, terus kemudian psikologi, dan banyak hal gitu, budaya, gitu. Konsepsi bahkan itu masuk ke kepercayaan. Itu kompleksitas di manusia gitu. Dia berbeda dengan alam. Kita tidak bisa mengkaji manusia sama dengan cara kita untuk mengkaji alam. Oke. Jadi emang beda banget ya di sini. Ya ada Secara- kompleksitas tersendiri di manusia gitu. Termasuk kalau kita mengatakan dalam positivisme bahwasanya satu hal yang sifatnya konsepsi abstrak dan mistis itu tidak berguna, tidak sepenuhnya begitu. Iya. Tidak sepenuhnya begitu. Ya ada, bahkan menjadi humus. Bahkan dalam sejarah manusia itu peradaban besar dulu bisa ada gitu. Karena humusnya itu kepercayaan itu sendiri. Maka dari itu positivisme tidak sepenuhnya benar. Nah, positivisme tidak sepenuhnya benar. Dan bahkan kepercayaan itu berguna. Iya. Ya, maka dari itu adalah kritik terhadap positivisme, salah satunya seperti itu. Ya itu pendapat pribadi, aku sepakat dengan kritik itu gitu. Karena memang Sepakat, tapi emang nggak sepenuhnya benar. iya, positivisme tidak sepenuhnya benar. Tapi ia berguna, sangat berguna dan sangat mempengaruhi, bahkan menghegemoni kemajuan kita sekarang di ranah sains dan lain-lain. Oke, mungkin itu ya pendapat Gani tentang filsafat positivisme. Kesimpulannya, kali ini kita sudah membahas tentang filsafat, tentang positivisme, dan 3 fase tadi, Ya. 3 tahap fase seperti itu. Dan juga mengenai latar belakang Bapak sosiologi yaitu Agus Kom. Ya. Nah, By the way, fun fact Oke. lagi, Agus Kom itu dia bener gila. sakit jiwa. Sakit jiwa, dia sakit jiwa. Terus kemudian dia kabur dari rumah sakit jiwa dalam keadaan yang belum sembuh. Ya, belum sembuh. Nah, dia Dirawat oleh istrinya. Dia dirawat oleh istrinya, dan ketika masa itu ia mengeluarkan dapat untuk melahirkan karya-karya tulisannya yang monumental tuh di masa itu. Tapi aku sebenarnya pengen tanya lagi. Ya, boleh. Kan ini emang gila ya? Ya, Iya, sakit jiwa. sakit jiwa. Mungkin amarahnya yang kurang terkontrol atau Ya, gimana karena- emosinya gitu. Ya, pada dasarnya dia adalah orang yang yang pemarah gitu. Ya, Tapi malah mengeluarkan karya. ya pada dasarnya entah kenapa ya orang-orang jenis tuh banyak yang gila gitu. Iya. Yang gila gitu. Karena pemikirannya. Ya, aku nggak Iya, tahu itu ya. juga. Tapi yang jelas Apa seperti Gani sepertinya juga. menarik sebenarnya itu untuk dikaji bagaimana Agus Kom secara personal, bagaimana ia mempengaruhi pemikirannya, karena itu variabel yang penting untuk disentuh. Tapi Mungkin di forum lain. karena memang durasi kita tidak cukup gitu. Mungkin cukup segitu aja pembahasan podcast di Poppy Podcast Pintar kali ini. Dan terima kasih untuk Gani yang sudah sharing bareng teman-teman di sini di podcast ini. Terima kasih kembali, dan saya juga mohon maaf kalau ada kemudian pemaparan saya yang kurang tepat. Teman-teman bisa mengkritik, kami terbuka dengan kritik. Teman-teman juga bisa menyanggah atau bertanya atau apapun itu. Yang jelas kita membuka kemungkinan untuk berdiskusi ya Iya. di lain kali gitu, setelah teman-teman melihat ini gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Tetap stay di podcast selanjutnya ya mungkin. Dan sampai jumpa. Terima kasih.